kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dona Kantohe dari kelas 3C KBG. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang video-video yang link video yang sudah dibagikan oleh dosen pengajar teknologi beton. Nah, pada video yang pertama itu menjelaskan tentang pengujian beton segar. Nah, beton segar itu merupakan beton yang baru jadi atau beton yang belum mengeras. Nah, beton segar ini memiliki dua sifat, yaitu sifat atau perilaku untuk jangka panjang atau kuat tekan, keawetan, dan kestabilan volume. Nah, yang kedua itu sifat dalam jangka pendek atau workability, bleeding, dan segregasi. Nah, uji dari beton segar ini ada terbagi 4, yaitu yang pertama pengukuran workabilitas, yang kedua waktu pengikatan, yang ketiga kadar udara, dan yang keempat berat jenis yield. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi workability. Yang pertama itu ada phase, yang kedua proporsi agregat, yang ketiga sifat-sifat agregat, keempat waktu dan suhu pengecoran, kelima karakteristik semen, keenam admixture, dan ketujuh segregasi dan bleeding. Nah, pengukuran workability ini menggunakan SLAM test. Ada SLAM test, compression factor test, flow test, penetration test, mix test, dan miscellaneous. Nah, SLAM test ini digunakan untuk mengukur workability dari suatu beton. Nilai dari SLAM test ini 8-12 cm. Itu yang saya dapatkan di dalam pengujian beton segar. Jadi ketika kita menguji beton segar itu, kita bisa menggunakan pengujian SLAM test. Nah, SLAM test itu memiliki nilai SLAM test yaitu 8-12 cm. Nah, SLAM test ini digunakan untuk mengukur workability dari suatu beton. Itu yang saya dapatkan dari video yang pertama. Nah, kita masuk pada video yang kedua, yaitu membahas tentang sambungan dari video yang pertama, yaitu tentang pengujian beton segar. Nah, di sini ada pengujian SLAM flow test. Nah, di dalam pengujian SLAM flow test ini sebuah cetakan berbentuk kerucut kemudian diisi. Nah, terus kemudian habis padat diangkat. Untuk cara pengujiannya kurang lebih sama seperti pengujian SLAM test. Hanya saja pada pengujian ini yang diuji bukan tinggi SLAM jatuhnya, namun yang diuji itu adalah diameter, dan pada pengujian diameter tidak bisa diukur satu kali tapi harus diukur 2 kali, yaitu diameternya bentuk dan diameternya tegak lurus. Lalu dihitung nilai rata-ratanya di atas 17,5 cm dianggap flow-nya bagus. Nah, di sini juga ada self-compacting concrete. Nah, self-compacting concrete itu merupakan kerucut SLAM diisi tanpa pemadatan. Kerucut diangkat dan aliran SLAM adalah diameter akhir dari sebaran beton atau rata-rata dari 2 diameter di arah tegak lurus. Dan untuk mencapai penyebaran sepanjang 5.000 mm diukur. Saat pengujian ini tidak boleh digetarkan karena material beratnya akan turun dan campuran menjadi tidak homogen atau dia bisa terjadi bleeding. Ketika pengujian ini tidak boleh digetarkan karena agregat yang berat, agregat kasarnya itu akan turun duluan dan airnya itu akan turun lebih lambat, jadi itu akan terjadi
campuran yang tidak homogen atau bisa dibilang itu dengan bleeding. Nah, yang kedua itu slam cone. Nah, slam cone ini pengujian slam yang digunakan untuk mengetahui fallibility campuran beton self compacting concrete atau SCC. Cara pengujiannya itu dilakukan dengan menggunakan slam core yang terbalik. Nah, yang ketiga itu ada pengujian L-box, digunakan untuk mengetahui passingability beton SCC. Nah, syarat passingability yang harus dipenuhi adalah setelah gate dibuka, beton dapat mencapai 40 cm atau FL40 dalam 3-6 detik. Nah, beton ini pastinya dalam 3-6 detik itu dia bisa mencapai 40 cm atau FL40. Nah, pada pengujian ini akan dapat nilai passing ratio atau PL, yaitu nilai pembagian antara tinggi permukaan beton di ujung akhir dari permukaan beton dan di ujung awal, dan blocking ratio atau BL, yaitu pengurangan dari rasio keseluruhan, dan passing ratio. Nilai passing ratio yang direkomendasikan adalah lebih dari 0,8 atau European Guidelines 2005. Nah, yang ketiga itu ada F-funnel, V-funnel test digunakan untuk mengetahui fallibility campuran beton SCC. Syarat pada tes ini yaitu waktu yang diperlukan untuk semua campuran keluar dari V-funnel adalah kurang dari 25 detik. Nah, yang keempat itu ada waktu pengikat atau setting time. Nah, waktu ikat awal ditentukan dari tahanan penetrasi sebesar 3,5 MPa atau 500 PSI dan 27,6 MPa atau 400 PSI untuk waktu ikat air. Nah, itulah yang bisa saya dapatkan dalam video yang kedua, yaitu pengujian beton segar. Terdapat banyak jenis pengujian, yaitu yang pertama tadi ada self compacting concrete, ada slam core, pengujian L-box, F-funnel, V-funnel, dan waktu pengikat atau setting time. Itu terdapat beberapa macam pengujian dari pengujian beton keras ini. Ada juga slam flow test. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dan saya dapatkan dari video yang kedua. Nah, yang ketiga itu masih tetap dalam pembahasan, video yang ketiga itu masih tetap dalam pembahasan pengujian beton segar. Nah, pada video yang ketiga ini ada juga, kan tadi di video yang kedua itu ada beberapa macam pengujian beton segar. Nah, di sini juga ada beberapa macam pengujian terusan dari pengujian beton segar yang tadi, yaitu ada slam cone untuk cell compacting concrete. Jadi cara pengujiannya itu adalah yang pertama itu dibalik Abram cone-nya dan tidak pakai dirojok dan harus, jadi Abram cone-nya itu harus lurus dan harus dalam kondisi yang stabil. Jadi dia harus, ketika dia menuangkan material yang diuji itu, dia harus, alatnya itu Abram cone-nya harus lurus dan dan harus stabil di saat menuangkannya. Dan setelah itu diangkat, dicek, kita bisa mencek diameternya itu di arah yang tegak lurus, dan jangan lupa
kenapa untuk memakai stopwatch di saat menuangkannya, agar kita bisa mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan saat penuangan itu dan di saat penuangan itu dan di saat dia mencapai 50 diameternya. Dan dia akan mengalir ketika kita menuangkannya di besaran 50 diameter, itu dia akan mengalir sendiri karena dia kompak dengan sendirinya. Dan uji ini bisa kita namakan cell consolidating concrete atau self compacting concrete. Nah, yang cara pengujian yang kedua itu ada L-box. Nah, L-box itu adalah dalam L-box ini pertama isi bagian atasnya dan kemudian diangkat katupnya dan tinggi dari sisi-sisi. Jadi tinggi dari kedua sisi ini itu dibandingkan dan harus kedua tinggi ini harus minimal 80%. Jadi kita harus mengukur sisi-sisi tersebut kemudian dibandingkan dan harus minimal 80%. Nah, yang ketiga itu ada F-funnel, sama juga dengan yang video sebelumnya. Jadi bentuknya seperti huruf V funnel, dan di bawahnya ada katup. Jadi V-nya di bawahnya ini itu ada katup. Dan ketika memakai kemudian V-funnel ini, campuran yang mengalami segregasi dan bleeding itu tidak bisa memakai alat V-funnel ini karena dia akan tersumbat pada lubang V yang di bawah. Jadi dia kan berbentuk V begini, jadi otomatis yang lubang yang kecil di bawah ini itu ketika campuran mengalami segregasi dan bleeding, itu ketika dia menuangkannya itu akan tersumbat di lubang kecil ini. Itu yang saya dapat pelajari dari video yang ketiga. Jadi itulah ringkasan materi atau yang sudah saya pelajari dari video pertama, kedua, dan ketiga. Jika ada salah kata atau salah pengertian, saya mohon maaf dan terima kasih. Shalom dan selamat malam.